Lah ya, dimulai aja deh. Udah 10 menit ya. Oke, sayang. Karena materinya sudah habis ya, jadi saya akan bahas kisi-kisi ya untuk ujian. Nah, kalian pelajari ya tentang saraf ya, saraf saraf simpatis itu ada kan persamaannya ya. Kalau saraf simpatis itu kan sama dengan saraf adrenergik. Adrenergik artinya apa? Saraf yang tempat produksi adrenalin ya, atau saraf parasimpatik yang dikenal juga dengan saraf kolinergik. Ya, jadi saraf parasimpatik itu saraf kolinergik. Dia memproduksi asetilkolin sama ya kolinergik. Tuh. Kemudian fungsi norepinefrin kaitannya dengan hipertensi itu seperti apa ya? Dia untuk apa norepinefrin? Masih ingat nggak fungsinya? Menaikkan atau menurunkan tekanan darah? Ayo, gimana? Nor norepinefrin. Hmm? Kalau obat darah tinggi kan fungsinya dia obat dimakan untuk menurunkan tekanan darah, ya kan? Jadi tekanan darah itu kan tidak boleh terlalu tinggi dan tidak boleh terlalu rendah. Hipotensi ya, kalau dia terlalu rendah harus dinaikkan ke level yang normal. Kalau dia terlalu tinggi juga dia harus turunkan gitu. Kalau obat-obatan dia biasanya obat-obatan hipertensi itu menyebabkan tekanan darah naik ya, tekanan darah turun. Ya, anti hiper berarti dia turun. Berarti dia menyebabkan vasodilatasi. Ya, jadi pembuluh darahnya merebar, jadi tekanan darah yang beredar itu turun. Ya, kayak saluran itu ya, kayak saluran karet itu kalau dia melebar, tekanannya turun kan, atau pipa selang gitu ya, seperti itu. Nah, istilahnya kalau untuk pembuluh darah ya, menaikkan atau menurunkan pembuluh darah, terutama obat-obat hipertensi itu, nah kita sebutnya vasodilatasi ya, atau vasodilatasi. Jadi dia melebarkan pembuluh darah. Kebalikan dari obat-obat yang menaikkan pembuluh darah, misalnya pada kasus shock ya, pada kasus shock dia harus menyempitkan pembuluh darah ya, atau dinamakan vasokonstriksi ya. Jadi pembuluh darahnya dipersempit supaya apa? Tekanan darah naik. Kalau dilebarkan tekanan darah turun. Ya, kalau disempitkan tekanan darah naik. Jadi untuk epinefrin, norepinefrin pada kasus shock ya. Shock itu kan tekanan darahnya turun. Ya gembos gitu. Tekanan darah turun. Jadi dia harus dinaikkan dengan norepinefrin. Di mana norepinefrin menyebabkan ke pembuluh darahnya? Dia menyebabkan vasokonstriksi. Ya, jadi mengkerut gitu, mengecil. Ya, jadi tekanannya jadi naik karena nggak boleh. Karena itu berada di bawah normal. Nah, untuk kasus-kasus obat asma itu juga seperti itu. Yang melebarkan jalan napas karena dia mengkerutkan bronko bronko
bronkusnya mengkerut ya, salurannya mengkerut. Jadi dia dilebarkan. Tapi kalau pada asma itu disebut bronko, bronkodilatasi. Jadi dia melebarkan. Nah, kalau untuk menyempitkan, kejadian penyempitan pada saat asma itu dinamakan bronkokonstriksi ya. Jadi beda ya. Kalau di pembuluh darah itu vaso, kalau di asma itu atau di saluran napas itu namanya bronko ya. Di istilah-istilah aja. Istilahnya seperti itu. Jadi kalian harus pahami lagi istilahnya ya. Pelebaran, pembuluh darah dan penyempitan ya. Kemudian yang untuk, menyempitkan pembuluh darah pada kasus syok itu apa, lalu pada pada apa, pembuluh darah pada obat itu, darahnya itu menjadi gimana ya, pembuluh darahnya melebar ya. Jadi obatnya sendiri yang untuk mengecilkan ya, yang untuk apa, menyebabkan kecil vasokonstriksi, ya, itu dinamakan vasopresor, jadi dipres-pres ya, vaso. Kalau vaso itu berarti dia ada pembuluh. Nanti obatnya namanya vasopresor drug. Nah, kalian pelajari shock ya, shock sepsis, shock hipotensi, shock kardiogenik. Jadi itu shock itu macam-macam ya. Ada shock sepsis, shock hipotensif, shock kardiogenik ya. Nah, itu kalau pada shock itu, level oksigen di jaringan itu kan nggak ada ya, sehingga si pada level seluler itu tidak bisa melakukan metabolisme ya, tidak bisa menghasilkan energi. Sehingga apa? Shock ya. Akibat apa misalnya? Akibatnya mungkin dari serangan jantung ya, serangan jantung dalam artian jantung itu gagal memompa darah ya, ke mana? Ke seluruh tubuh. Jadi akibatnya apa? Oksigennya kurang ya, oksigennya kurang di level semua organ. Kalau di level semua organ yang menyebabkan, mengancam jiwa itu namanya shock sepsis. Shock sepsis itu adalah kegagalan organ di seluruh tubuh ya untuk menjalankan fungsinya. Kalau shock hipotensif, shock karena tekanan darahnya turun. Kalau orang tekanan darah turun, dia juga mengalami shock ya, seperti itu. Nah, kalian pelajari tentang Parkinson ya. Parkinson itu ciri-cirinya seperti apa ya? Nah, dia tuh kan gangguannya pada apa namanya, sel apa gitu ya, sel apa? Ayo, sel apa kan Parkinson di bagian tubuh kita? Sel apa? Sel apa? Kalau ada kaitannya dengan otak, ya itu kan ada kaitannya dengan otak. Walaupun Parkinson sendiri itu karena ketidakseimbangan neurotransmitter yang ada di situ ya. Kelebihan maupun kekurangan neurotransmitter itu, akan menyebabkan penyakit ya. Kelebihan dan kekurangannya masing-masing menyebabkan penyakit. Ini ada pernah Ibu jelaskan di Parkinson, kalian baca lagi ya. Nah, gejala Parkinson sendiri dia apa? Apa, tangannya begini, apa namanya nih? Kalau tangan getar-getar gini, hmm, namanya apa? Istilah-istilah aja Tremor. sih. Iya, tremor ya. Nah, kemudian kalian pelajari pembuatan dopamin ya dari levodopa. Dari levodopa kemudian diubah menjadi dopamin ya, di mana? Di otak. Nah, karena perubahan dari levodopa menjadi dopamin itu, maka si levodopa harus bisa melewati sawar darah otak ya. Eee, blood barrier ya, brain blood barrier gitu ya, seperti itu. Hmm.
Kemudian pelajari tentang angiotensin itu gunanya gimana, pelajari tentang obat hipertensi ya. Pelajari hipertensi itu kan ada beberapa jalur ya, dan macam-macam obatnya, bagaimana dia kerja. Ada yang bekerja pada pengubahan angiotensin satunya di angiotensin 2, ada yang bekerja di level diuretiknya, kemudian ada yang di alpha blocker, beta blocker, masing-masing obatnya itu ya, masing-masing obatnya itu di contoh-contohnya dipelajari. Juga jenis-jenis hipertensi ya, hipertensi gestasional, eee, iya kan? Bukan iya gestasional. Kemudian diabetes ya, diabetes tipe 1, tipe 2 ya, prediabetes ada di situ. Nah, untuk diabetes sendiri saya refresh kembali ada 2, bagian besar ya, yaitu tipe 1 dan tipe 2 ya. Kalau tipe 1 itu ketiadaan insulinnya sama sekali. Nah, kalau tipe 2 itu ada insulinnya, tapi sedikit ya. Lalu ada juga ada dihasilkan insulin, tapi reseptornya tidak sensitif ya. Nah, reseptor yang tidak sensitif ini disebut juga apa? Kalau dia tidak sensitif, disebut apa? Kalau tidak sensitif berarti kebalikannya namanya apa? Contohnya antibiotik yang tidak sensitif, berarti dia gimana? Tidak sensitif berarti Resisten ya, Mbak? iya, jadi resisten ya, sama. Jadi kalau di antimikroba itu kan resisten juga. Kalau kumannya tidak mati. Nah, kalau si insulin tidak sensitif, tidak bisa memicu terjadinya stimulus ya, pathway itu juga dinamakan resistensi insulin ya. Karena dia tidak bisa, menimbulkan efek farmakologis. Jadi, penyebabnya apa sih? Kenapa sih bisa resistensi insulin? Itu tadi karena jumlah reseptornya mungkin ya secara sedikit ya, atau fungsinya terganggu ya. Karena apa? Nah, salah satunya kenapa fungsinya terganggu ya, karena apa? Sedikitnya, sintesa 4 ya, glukos transporter 4 ya. Nah, tidak terbentuk glukos transporter 4 itu salah satunya yang udah Ibu sering jelaskan mekanismenya. Nah, supaya glukos transport 4 ini, meningkat kembali ya untuk menghasilkan, supaya uptake, insulin atau insulinnya bisa bekerja dan memasukkan glukosa ke dalam sel, maka diperlukan, stimulus ya, stimulus pemicu, yang menginisiasi, sintesa daripada, eee dan translokasi ya. Jadi sintesanya nggak cukup. Karena glukos transport 4 itu kan, sangat berguna untuk uptake ya, uptake insulin, uptake glukos ke dalam sel. Karena kan glukos tidak bisa serta-merta atau secara masuk begitu saja ke dalam sel, tapi dia harus memerlukan transporter ya. Karena kan di tiap, sel itu ada berbagai lapisan yang sangat ketat ya sebenarnya gitu. Maka perlu kendaraan atau transport yang dari luar sel untuk memasukkan glukosa ke dalam sel, yang dimediasi ya oleh glukos transporter 4 ya. Kalau jumlah glukos transporter 4-nya di dalam, eee sel itu kurang, ya, maka salah satu cara untuk meningkatkan uptake glukosanya itu dengan cara menginduksi atau, menginisiasi ya, sintesa glukos transport 4 ya. Bagaimana caranya? Yaitu melalui, obat ya, obat, yang, eee berikatan pada, pipa gamma di dalam inti sel
Jadi obat itu harus masuk dalam inti sel dan dia membuka histon dari DNA-nya dan kemudian dia melakukan translasi yaitu copy ya, mengcopy DNA yang ada di inti sel, untuk selanjutnya, eee mensintesa glukos transport 4 ya. Lalu glukos transport 4 yang sudah disintesa ini, eee, diharapkan dia bisa berpindah ya, berpindah dari sitoplasma ke membran sel ya, yang untuk meningkatkan uptake glukosa, seperti itu ya. Itu pelajari ya, yang Ibu terangkan lagi. Nah, kalian juga pelajari ya, karena ini udah, di awal-awal dulu ya, pernah kita bahas untuk obat-obat diabetes, masing-masing golongannya kalian juga udah presentasi, sulfonylurea, DP4 inhibitor, alfa glukosidase, bagaimana bekerjanya thiazolidinedion, biguanide ya, kalian pelajari ya. Itu bagaimana dia bekerja obat diabetes itu. Kemudian, bekerja pada mana gitu, apakah dia bekerja pada beta pankreasnya atau dari ada apa dia bekerja ya itu tadi, untuk mensintesis glukos transport, itu pelajari masing-masing golongannya ya, beserta contoh-contoh obatnya. Kemudian nah, untuk, pemeriksaan glukosa darah itu ada berbagai Eee, apa namanya, jenis ya, berbagai jenis pemeriksaan. Nah, ada pemeriksaan darah gula sewaktu ya. Ketika ketika tidak diperintahkan untuk berpuasa berarti udah Ibu terangkan deh, ada juga ya di PPT-nya, nggak apa-apa Ibu ulang lagi ya, untuk gula sewaktu. Kemudian ada gula puasa ya. Kemudian ada gula, ada yang menempel pada sel hemoglobin ya, glukosa yang di situ bisa kita analisa ya, seperti nah itu yang menempel pada hemoglobin 3 bulan sekali. Jadi pada hemoglobin di darah kita itu terdapat glukosa. Nah, glukosa itulah yang diukur melalui pemeriksaan yang dinamakan HbA1c. Ingat ya, kalau, eee, Hb berarti apa? Hemoglobin ya, H-nya itu. Ingat kayak gitu ya. Nah, biasanya HbA1c ini, dia diperiksa, siklusnya 3 bulan sekali ya. Nah, kemudian hormon-hormon ya, hormon yang menurunkan kadar gula dasar. Kemudian kalian pelajari itu pipar gamma ya untuk, eee, transkripsi protein apa tuh? Pipar gamma, berapa? GLUT4 kan? GLUT4 untuk meningkatkan, eee jumlah GLUT4 yang ada di sel supaya, glukosa itu bisa dimanfaatkan di dalam sel ya, itu pelajari itu beberapa soal banyak tuh yang itu. Nah, kalian pelajari mekanismenya ya, bagaimana, GLUT4 itu bisa menghasilkan, bisa memicu sintesa glukos transport 4 dan juga dia bisa, menyebabkan terjadi translokasi dari glukos transfer 4 yang semula berada di sitoplasma, dia bertranslokasi ke membran sel. Karena kalau dia berada di sitoplasma berarti, dia belum bisa, membantu ya uptake ke glukosa, ya. Jadi dia harus berada di membran sel. Kalian pelajari reseptor, tyrosine kinase ya. Jadi kan ada reseptor kinase itu bentuknya seperti apa, ya. Nah, kalau dia sendiri ya, kan ada unit-unitnya ya reseptor itu kan, kadang dia tidak, kadang dia, apa, eee, kadang dia hanya terdiri dari satu unit ya kan? Kadang dia hanya terdiri dari satu unit. Nah, kalau dia terdiri dari satu unit disebut apa? Ya, reseptor itu namanya mer gitu ya. Kalau nama reseptor itu belakangnya tuh mer. Misalnya monomer, dimer, kemudian pentamer ya. Pentamer berarti 5 sampai ingat tuh yang pentamer tuh apa tuh? Waktu itu pernah Ibu terangkan.
juga. Yang dia dimer tuh apa? Jadi kadang kalau dia harus dimer, maka bentuk, monomernya itu jadi belum aktif ya, belum bisa menjalankan fungsinya. Dia berikatan dengan subunit lain. Ya, hormon steroid dibagi jadi golongan 2 besar. Ingat nggak hormon steroid belakangan tuh? Glukokortikoid dan mineralokortikoid. Masing-masing pelajari bagaimana glukokortikoid, bagaimana mineralokortikoid ya. Kemudian dihasilkan di mana ya. Nah, kemudian jenis obat kortikosteroid ini yang macam-macam berdasarkan lama kerjanya kalian pelajari lama kerjanya dan contoh-contoh obatnya. Kemudian mekanisme kortikosteroid ya dalam hal inflamasi bagaimana. Lalu dalam hal sebagai anti alergi ya, dia menurunkan produksi imunoglobulin apa tuh? Ya, imunoglobulin E, IgE ya untuk alergi. Kemudian agonis peroksisom proliferator aktivator ya. Nah, itu pelajari reseptor pipar gamma gamma ya, ada di apa di ininya di ilustrasi gambarnya. Nah, kemudian jalur transduksi sinyal protein G ada 2, yaitu apa aja? Ada tuh ya. Ingat nggak jalur transduksi sinyalnya? Ya, untuk protein G. Ya, kemudian zat kimia untuk komunikasi antar sel ini udah sering sekali saya selalu bahas berkali-kali. Apa itu namanya? Ya, yang melalui celah sinaps ya. Nah, kelebihan dan kekurangan dopamin pelajari. Ya. Kemudian bagaimana apa yang terjadi kalau kelebihan dan kekurangan daripada dopamin ya itu kira-kira gimana kira-kira masih ingat apa enggak? Kalau udah lupa semuanya, hmm, pelajari lagi nggak apa-apa. Makanya ibu kan minta kalian kemarin presentasi diharapkan ada yang nempel ya. Tapi kalau nggak ada ya mau gimana lagi? Kan ibu udah suruh bikin resume juga ya. Mudah kok itu kalau semuanya ada di situ ya, semuanya udah ibu terangkan, tinggal kalian ini apa namanya? Hmm, kalian itu apa? Membahasnya. Seperti itu. Gimana kira-kira apakah masih ingat? Apakah masih ingat pelajaran-pelajarannya? Maka kalau menurut saya sih sebaiknya sih di ini ya, dicicil gitu ya. Sebaiknya dicicil belajarnya gitu. Ya, makanya Ibu suruh buat resume supaya bisa dibaca. Tapi Ibu belum lihat sih hasilnya. Tugasnya udah lengkap ya, Bu? 9 kelompok gitu. Udah lengkap? Iya, Bu, udah, Bu. Siap. Ibu kita UASnya kayak kemarin ya, Bu? PG. Iya, kayak kemarin. Enak kan? Iya, Bu, enak. Apalagi udah dimanjain banget, udah diterangin lagi, terus di ini lagi ya. Ya jangan sampailah nggak bagus gitu ya. Karena kan udah berkali-kali diterangin, juga udah bikin tugas macem-macem ya kan. Ya dipelajari itu poin-poinnya. Karena memang ibu paham sih kalau kalian kerja itu nggak bisa semuanya, makanya kan ini. Tapi bukan berarti kalian tidak tahu. Ya, kalian harus tahu juga gambarannya gitu. Jangan. Ini ada berapa Sally yang join hari ini, Sally? Sally, ada berapa yang join? Hah? Ada 9? 15, Bu. 15. Karena dia Oh, satu dibagi lagi kelas. nggak? Oh, satu lagi yang nggak join siapa?
eh ada satu orang yang 2 device, Bu, Silvi Nur Aini. Hmm. Tapi kalau di absensi 16 ya, Bu, ya berarti? Iya, 16. Berarti selisih 1 orang, Bu. Iya. Coba dipanggil dulu deh kalau gitu. Tadinya ibu mau langsung absen, tapi karena silakan saya dibantu teman-teman dipanggilin ini absen terakhir. Iya, Bu. Pekan depan berarti kita libur, Bu. Iya. Hah? Ujian tanggal berapa sih? Ujian tuh tanggal 8, Ujian Bu. tanggal berapa? 1 kali lagi sebenarnya, Bu. 8. Mm-mm. Tapi Oh, jadwalnya boleh. belum turun, Bu. Jadwalnya belum ada. Mm-mm. Tanggal 8 itu berarti hari Senin depan ya? Oke. Ya nanti aku kasih kisi-kisi lagi deh untuk minggu depan. Iya, Bu, mau, Bu. Ya, oh, Admin masih ada sama. 1. Tapi absennya udah habis. Oke, Iya, nggak silakan apa-apa. Sally. Biar diterima Suti. Hadir, Anita Bu. Ramadhan, Dwi, Hadir, Bu. Silvia Yuni, Hadir, Bu. Muhammad Romli, Adi, Yulita, Lulu Ilmahnun, Ayo, apa lagi. iya, Bu, Lulu nggak ada. Di partisipan, Bu, nggak ada. Oke, aja. Yang nggak ada siapa tadi, Sally? Lulu Ilmahnun, Bu. Dulu, ya ampun. Terus, Berarti udah pas ya, Bu? oh, udah pas. Oke. Iya. Oke deh, kalau gitu kemana dulu nih? Aduh, kasihan. Dia mana? Oke deh, kalau nggak ada, Ibu ini kan udah nggak ada lagi kuliah ya. Nanti Ibu cek ininya, apa namanya, eh tugas-tugasnya ya. Nanti kalau misalnya nanti ada yang kurang, nanti Ibu beritahu ke Sally. Nah, kalian mulai belajar ya, mencicil untuk belajar ya. Semoga nanti bisa sukses, bagus ya nilainya. Yang penting kejar itu dulu ya, nilai dulu. Nah, nanti kan karena kalau untuk nanti ke depannya kan Ibu udah minta kalian itu untuk bikin resume ya kan, nah, itu kan bisa dipakai terus tuh ya kan sama teman-teman terutama di share yang belum mempunyai pengalaman kerja. Mudah-mudahan ilmunya bisa kepake terus dan jangan berhenti untuk menggali ilmu karena kan sebenarnya luas ya, luas gitu kan untuk mekanisme dan itu berkembang terus ya. Setidaknya kalian paham. Jadi kalian mempersiapkan diri untuk belajar, untuk ujian ya. Makanya Ibu nanti Ibu baca dulu, bisa di-share ke kawan-kawan untuk ininya ya, untuk membantu gitu, membaca-baca gitu. Walaupun Ibu udah sering kadang-kadang pada beberapa bagian kan Ibu ulang-ulang lagi. Nah kan yang untuk di ujian juga gitu kan banyak keluar diabetes, hipertensi gitu ya. Mm. Ya udah kalau nggak ada yang harus dibahas lagi, Ibu izin leave memberikan kalian kesempatan juga ya waktu untuk belajar dan istirahat ya. Semoga sukses ya. Bukan hanya di mata kuliah ini, tapi di mata kuliah juga yang lain juga ya. Ya, selamat belajar, selamat istirahat. Juga Ibu mohon maaf ya kalau ada yang tidak berkenan sama penyampaian materi. Mohon maaf jika atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat semuanya.
Terima kasih, Bu. Makasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.